Assalamualaikum, selamat datang di Novel Minhazel. Jangan lupa subscribe ya, agar cerita ini terus berlanjut. Terima kasih teman-teman. Part 25, Kesabaran Iskandar. Astagfirullah, itu diurus nanti saja. Aku harus segera sholat subuh. Dengan tertatih, kuayunkan kaki ke kamar mandi. Kepala masih pusing, perut juga mual meski sudah tidak muntah lagi. Aku belum kuat kalau harus berdiri selama ritual mandi. Akhirnya aku jongkok dan mengguyur diri dengan shower air hangat. Aku tahu cara menyalakan shower karena sering memandikan Husein. Sebelumnya benda itu benar-benar asing. Seusai mandi, aku kembali ke kamar dengan menyeret sebelah kaki karena masih lemas. Awalnya, kebingungan melanda. Dengan apa aku tutup aurat untuk melakukan sholat? Syukurlah, di meja rias yang semalam diduduki Iskandar, terdapat mukena dan sajadah yang dilipat rapi. Di dekatnya ada Al-Quran dan tasbih juga. Betapa perhatiannya orang-orang di rumah ini. Mereka mengerti kebutuhanku tanpa harus minta lebih dulu. Aku sholat sambil duduk, setelahnya membaca Al-Quran. Kondisi tubuh yang masih lemah membuatku hanya membaca 3 surat pendek. Selanjutnya kembali rebah-rebah di ranjang. Belum 10 menit meletakkan punggung, pintu kamar terbuka. Wajah mungil Husein yang pertama muncul. "Tante Echa," panggilnya lirih. Aku tersenyum menyambut bocah yang kini memakai baju takwa ungu muda. Husein masuk, disusul Iskandar di belakangnya. Pria itu membawa nampan. Ada segelas susu dan mangkuk di sana. Entah mangkuk itu isinya apa. Husein duduk di sampingku. Iskandar menaruh nampan di nakas. Bau parfumnya menguar, menyeruak di indera penciuman. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Iskandar. "Masih mual dan agak pusing, tapi sudah lebih baik dibanding tadi jam 3, jawabku. "Aku bawakan bubur. Mbok Katri yang buat. Perutmu masih rentan, jadi makan dulu yang halus-halus. Cepat dimakan, juga susunya jangan lupa supaya tenagamu segera kembali." Iskandar mengulas senyum. "Saya jadi merepotkan semua orang di rumah ini," kataku. "Sudah kubilang, jangan dipikirkan. Kalau kita mengetahui tindak kejahatan dan membiarkannya, itu artinya kita mendukung tindakan jahat tersebut," kata Iskandar. Tiba-tiba Iskandar berjongkok dan mengambil ember di bawah ranjang. "Astagfirullah, itu kan bekas muntahanku semalam. Kenapa dia yang ambil? Apa tidak jijik dia?" "Aku akan suruh Mbok Katri untuk segera mengepel kamar ini. Ayo, buburnya dimakan," kata Iskandar. Setelah mengucapkan demikian, pria itu berbalik dan berjalan menuju pintu dengan membawa ember tadi. Aku teringat sesuatu. "Mas, saat jenengan datang ke rumahku, aku dalam keadaan seperti apa? Maksudku, pria itu..." Aku tidak melanjutkan pertanyaan, khawatir Husein memahami maksudku. "Keadaanmu mengenaskan, makanya Mbok Katri mengganti bajumu. Tapi kau jangan khawatir, semuanya masih aman. Untung kau segera memberiku tanda dengan menelepon beberapa kali. Jika terlambat semenit saja, mungkin aku gagal melindungimu," ucap Iskandar. Aku menundukkan wajah begitu mendengar penjelasannya. "Syah, aku dan Bule adalah orang luar. Kami akan membantu semampu yang kami bisa, tapi ingatlah, apapun yang terjadi padamu adalah tanggung jawab penuh suamimu. Firasatku mengatakan, suatu saat suamimu akan membuat kami tidak bisa lagi menolongmu. Pikirkanlah baik-baik, perlu atau tidak untuk kembali lagi ke rumah itu," lanjutnya. Aku menitikkan air mata. Husein mengusap pipiku yang basah. Iskandar masih berdiri di pintu, sepertinya dia memperhatikan kami. "Assalamualaikum," ucapnya seraya menutup pintu. Aku dan Husein hampir bersamaan menjawabnya. Terima kasih sudah mendengarkan channel ini. Jangan lupa subscribe ya, dan nantikan kelanjutannya.